nih karir aku di sini, tapi tiba-tiba dikasih lagi kayak banyak pintu yang tiba-tiba dikasih baru lagi kayak gitu-gitu. Memang sejak kapan? Ya, Teh, ada katanya mau umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, makasih yang udah datang. Jadi Dinar tuh hari itu mau update gitu loh, karena dari kemarin tuh sebenarnya Dinar tuh kayak dicari wartawan ya. Dari kemarin tuh kayak ada yang nyerang Dinar, ada yang apalah minta update apa. Cuman Dinar emang kemarin tuh lagi tour. Jadi kayak seminggu itu bisa 4 kota kemarin tuh buat closing party di Indonesia. Nah, kemarin tuh terakhir closing party Dinar di Karawang. Abis itu kemarin abis liburan di Bali. Nah, sekarang ini kan mungkin 1 hari atau 2 hari lagi puasa ya, Pak ya? Hari Kamis ya puasa ya? Kamis puasa, Dinar mau bawa keluarga Dinar seperti biasa berangkat umrah kayak gitu. Kalau kemarin itu cuman bawa mungkin adik Dinar, mama sama bapak berempat. Kalau sekarang komplit Dinar bawa 6 orang gitu. Jadi adik-adik yang cowok semuanya dibawa. Ini yang kemarin sempat rame yang di pesantren. Nah, jadi ini dibawa semua kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman Dinar, fans Dinar di luar sana, mungkin Dinar update-nya pas Ramadan kemana. Dinar pas Ramadan Dinar bawa seluruh keluarga Dinar pergi umroh. Berapa lama Teh? Mungkin keputusan buat umroh di awal puasa, terus sama keluarga puasa. Atau memang tradisi tiap tahun Dinar seperti itu? Jadi Dinar itu setiap tahun awal puasa memang pergi ke Mekah itu. Kenapa? Karena kan memang Dinar libur. Pertama itu libur tour. Sebenarnya banyak banget travel yang mau ngegratisin kita umroh setelah puasa. Karena kan pas puasa ini kayak full banget kayak gitu. Cuma Dinar memilih enggak, Dinar bayar sendiri aja, bawa keluarga. Karena kalau habis lebaran itu Dinar nggak bisa, jadwalnya itu full. Mungkin Dinar jarang di TV atau di mana gitu ya, karena memang susah banget syutingnya itu. Kayak seminggu itu Dinar dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 4 hari itu udah di luar kota. Dan malah kemarin Singapura, Malaysia juga undang Dinar nge-DJ. Jadi kayak udah aktif kayak sebelum pandemi kayak gitu. Jadi udah aktif banget DJ-nya. Nah, kenapa Dinar memilih untuk selalu berangkat di awal Ramadan? Jadi biar lebih fokus aja. Karena kan kalau Dinar tuh pekerjaannya tahu sendiri lah, barbar ya. Maksudnya tuh pengen lebih apa ya, pengen bawa keluarga itu, pengen lebih dekat dengan keluarga karena jarang ketemu keluarga juga. Terus mau fokus ibadah dan berdoa biar rezekinya bagus gitu. Kapan berangkat Teh? Mungkin ada doa utama lagi kan? Sehat dan rezeki sih. Kalau masalah jodoh nanti aja. Berangkat kapan Teh dan berapa lama? Berangkat nanti subuh. Jam 4 itu kita udah siap-siap di bandara, udah mau berangkat jam 4 subuh. Berapa lama? 2 minggu. Jadi kita di Madinah sama Mekah 2 minggu. Iya. Rencana mau kemana aja nanti di sana? Selain itu? Ya paling biasa seperti biasa lah, Madinah sama Mekah, fokus ibadah di situ. Nggak ada umroh dan tur berarti ya? Umroh ya. Umroh toh nggak ada turnya gitu maksudnya? Turnya nggak ada. Bener-bener fokus ibadah. Mungkin kalau mau tur mainnya nanti abis luar dari puasa sih kayak gitu. Jadi kalau aku tuh tipikal orang yang agak keras ya. Jadi kalau kata aku, ayo kita ibadah, jadi ibadah beneran full gitu. Teh, ada perbedaan nggak sih puasa tahun ini dan tahun sebelumnya? Nggak ada perbedaan karena sama-sama di Mekah dan Madinah gitu. Kalau doa puasa apa sih di di sana? sana beda nggak sih sama di Indonesia? Mungkin pengalaman sebelumnya seperti apa? Jadi pengalaman Dina tuh kalau puasa di sana itu mungkin lebih panas ya, lebih panas, sama jamnya tuh lebih lama ya Pak ya. Jamnya itu di Mekah lebih lama, jadi kita harus lebih sabar kayak gitu. Dan kalau buka puasa tuh kita tuh bener-bener di masjid belum bisa makan makanan berat kan, jadi kayak minum korma
dan minum air zam-zam dan paling roti doang. Jadi lanjut ke sholat isya dan tarawih gitu. Jadi habis tarawih baru bisa makan, balik ke hotel. Biasanya kegiatan kita seperti itu kayak gitu. Dan tahun ini hatam Al-Quran nggak? Hatam, waduh habis. Maksudnya itu pas puasa ya? Bapak nih bapak. Gimana Pak? Pokoknya Bapak itu selama di Madinah harus fokus ke Quran. Terus ke Mekah mudah-mudahan bisa tamat 1 bulan. Mudah-mudahan. Yang penting bisa Bapak sehat walafiat karena bisa ngajalankan ibadah. Terus Bapak mendoa kepada anak supaya anak Bapak bisa soleh. Amin. Terutama Bapak mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat jodohnya. Amin. Jodoh mulu ah. Gitu. Pak, Tapi emang kan pengen cepet nimbang cucu Pak? Jodoh mulu. iya tuh dong. Kangen dong, kangen gitu. Coba dia mudah-mudahan punya turunan yang soleha. Amin. Kan Bapak anak Bapak cuma ini ke 1, kedua itu Neng, ketiga ini Dewi, keempat itu Teteh Muhammad Sunanti. Tuh. Jadi mudah-mudahan anak Bapak semua Bapak merasa bahagia banget karena Bapak pasti dibawa sama dia harus ibadah Bapak hayu karena bulan puasa itu ganjarnya beda seperti bulan-bulan yang lain karena ganjaran puasa kalau umroh di daerah di tanah suci itu karena ibadah fokus ibadah itu umroh kan umroh teh rukunnya gimana tuhnya? 1 niat di mikot, kedua datang ke Mekah tawaf, ketiga sa'i, keempat tahalul, kelima tertib. Gitu kan rukun umroh. Anu mudah-mudahan bisa Bapak diberikan taufik dan hidayah ya bisa ngelaksanakan ibadah umroh. Bapak senang nggak diajak sama Teteh umroh? Alhamdulillah Bapak bahagia banget, Bapak seneng banget karena Bapak alhamdulillah kemarin berangkat lagi dibawa sama dia. Sekarang semua itunya anak Bapak berempat ini sama si mamanya alhamdulillah Bapak merasa bangga banget itu. Jadi Bapak harus mendoain kepada beliau karena anak Bapak ini yang paling merhatikan kepada orang tua itu segala-galanya alhamdulillah Bapak itu. Apapun yang diminta ke Bapak dia masih terus Bangga Pak, kata saya Pak. bangga Pak. Bapak lebih bangga. Udah berapa kali Pak diajak umroh Pak sama Dinar? Mama seneng sama Teteh diajak Ya, umroh? seneng. Tapi itu mama di enak Aini ya. Tapi di ngalaksanakeun ibadah umroh hingga namanya jadi masih sekarang itu jadi merasa bangga gitunya dari cewek itu semungkin secaranya cowok tapi saya jari itu doanya dari orang tua melaksanakan ibadah haji dari Mekah gitu. Tapi alhamdulillah di Canak Mekah itu dalam doanya di sadayana mudah-mudahan milik rezekinya bertambah-tambah. Amin. Terharu ya Mama. Ya, alhamdulillah. Tapi Iya, jadi kalau mama aku tuh terharu kayak kamu tuh anak cewek kok bisa sih kayak gini gitu, kayak apa yang diminta sama orang tua tuh aku tuh laksanain kayak bodo amat gitu. Aku misalkan ada uang nggak ada uang, kalau diminta sama orang tua tuh aku keluarin gitu, sesibuk apapun gitu sebisa. Keluarga ya kayak. Iya, jadi aku tuh utamain keluarga, makanya tuh aku nggak tahu kenapa ya kayak aku tuh tanpa selama aku berkarir tuh aku nggak pernah lo dikasih sama cowok. Kalau orang lain kayak teman-teman aku nih, dia punya pacar, ngasih rumah, misalkan ngasih mobil. Aku tuh beli rumah, beli mobil, semua itu benar-benar hasil dari keringat jerih payah aku sendiri. Dan aku tuh nggak tahu kenapa kayak dikasih apa ya, kayak dikasih jalan buat kayak tiba-tiba misalkan lagi mentok mepet banget nih kayaknya wah aku nih kayaknya stuck nih karir aku di sini, tapi tiba-tiba dikasih lagi kayak banyak pintu yang tiba-tiba dikasih baru lagi kayak gitu-gitu. Emang sejak kapan sih ngajak orang tua umroh? Emang sih rutin nazar sendiri ketika nanti sukses pengen
selalu ngajak orang tua saat Ramadan gini atau gimana sih awalnya? Jadi aku tuh aku tuh terlalu bersemangat kerja ya. Kalau selama setahun tuh aku kayak ngehajar diri aku sendiri, kayak aku tuh nggak kenal lelah. Mungkin tidak semua tersorot media. Jadi aku tuh ada kemarin kayak lagi ngerancang bisnis juga, terus lagi bikin festival juga, melibatkan kayak aku ngundang-undang artis lain di festival aku. Terus apalagi tour juga. Tour itu seminggu hampir 4 sampai 5 kota. Aku pernah tuh seminggu 5 kota, dan itu ada Malaysianya juga. Jadi kayak bener-bener sebenarnya tuh kayak kurang tidur. Nah ini tuh kayak aku ke Mekah sambil istirahat, beribadah sama keluarga, pengen deket gitu loh sama keluarga. Jadi aku tuh kalau luar dari bulan puasa, aku pengen fokus lagi gitu. Jadi kayak aku tuh kayak ngecas gitu loh. Kalau di Mekah tuh kayak ibadah fokus, kayak ngecas diri aku. Aku nggak tahu kayak something happen, kayak magic. Kalau habis dari sana tuh kayak ada magic, kayak berapa bulan kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba project besar datang ke aku. Itu sering terjadi sama aku. Sejak kapan sih Teh? Oh, udah dari 2017 dulu gitu ya Pak. Dari 2017 Gak pernah skip sekalipun? pernah pas pandemi nggak bisa. Iya. Iya, pas pandemi enggak, kan pandemi 2 tahun enggak. Berarti ini keberapa? Ini nabung berapa lama nih bisa ngajak? Gampang dong, kan DJ mah. Kalau di TV itu masih murah, kalau di DJ mah mahal lah, paling mahal. DJ cewek. Tapi doain orang tua yang banget. Iya, dari doa orang tua sih. Jadi kalau aku tuh misalkan nemuin sesuatu yang kayak Pak, aku skip banget nih Pak, kayaknya aku ini bakal rugi atau gimana, aku langsung telepon bapak, Pak, bapak lari ke masjid doain teteh. Tiba-tiba nanti tuh nggak tahu lancar aja kerjaannya, jadinya lancar gitu. Percaya atau enggak ya, kayak itu kayak terjadi di diri aku. Iya, kayak aku tuh Kerja, misalkan bapak kerja, katanya bapak teteh doain karena nih rezeki ini belum ada yang masuk. Bapak insya Allah langsung bapak gas, langsung bapak berjuang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ayo lawan kata bapak. Abrak aja. Mudah-mudahan pintu terbuka di kamu. Alhamdulillah berlimpah. aku sering banget kayak tiap hari skip, misalkan skip, aku lagi ada project kayak live streaming lah, lagi ada project bisnis lah sama orang kayak gitu. Jadi kalau bener-bener kayak skip banget, ini kayaknya bahaya nih, bakalan rugi kayak gitu, aku langsung telepon bapak aku kayak, Pak, lari ke masjid Pak, doain kayak gitu. Iya. Ngajak keluarga khususnya orang tua ke Mekah itu pencapaian paling tinggi dari seorang dinner bukan? Atau ada lagi mungkin? Iya, jadi kayak setahun sekali aku rutin ke Mekah sama orang tua, itu pencapaian tertinggi aku, karena bukan hanya kayak ibadah ya, kumpul keluarga iya, jadi kayak quality family-nya itu dapat gitu loh, terus sambil ibadah gitu, jadi lebih kena gitu loh di hati, sama kumpulnya itu lebih kena gitu, kayak gitu. Jadi kayak keinginan, cita-cita semuanya kita kayak kumpul, ngobrol gitu. Kalau di kamar hotel kan teteh tuh pengen apa ke depannya, kita doain yuk kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Teh, mungkin ada keinginan selain umroh pengen ngajak orang tua keluarga besar ke luar negeri gitu, ada keinginan nggak dari bapak ibu gitu? Iya, jadi aku tuh sering banget nih ngajak jalan-jalan ke luar negeri, nggak mau. Kenapa? Kalau mau ke luar negeri minta cashnya aja, kalau enggak uangnya dipakai buat umroh aja, udah mereka gitu. Jadi misalnya aku ada uang, kemarin aku sempet ngajak mereka ke Singapura, masa mereka nggak mau, kayak udah uangnya aja, nggak mau. Kenapa? Padahal kayak aku tuh pengen ngajak jalan-jalan gitu ke luar negeri selain umroh gitu. Ya mereka, ya maksudnya tuh mereka kan emang dari kampung, jadi memang nggak suka bermewah-mewahan. Bapak mungkin kenapa Pak nggak mau diajak keluar negeri Nggak ada Pak? gunanya katanya. Makanya bapak gini, kalau misalkan dibawa jalan-jalan itu ke luar negeri, karena bapak mah takut. Itu takut karena kan itu di pesawat kan itu terus sampai begini. Insya Allah berarti ini zaman kan ada asisten ajaib, kamu jangan main-main di dalam pesawat nih, harus
fokus itu kamu harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan nih, ini itu di atas laut nih, kan gitu. Bapak juga takut kan. Misalkan kalau bapak mau umroh mah, bapak balik di rumah pokoknya mah mau ibadah. Jadi bapak begitu terus. Kalau misalkan Pak, ayo ke Malaysia, gak mau udah aja uang aja. Gitu. Apa lebih nabung buat nabung? Bapak terus bagi-bagi. Ya, jadi sebenarnya gitu. Misalkan tadi bapak punya ada rezeki, mah ada rezeki, gak dikasih tahu sama mama sebelum bapak berangkat. Tapi maaf ya, bapak bukan bicara atau nanti yang dikeluarin gitu ya, bukan. Tapi biasanya bapak ini. Karena apa? Itu teh sudah pakai sulak balik. Jadi kalau misalkan apalagi di bulan ini kan lebih lagi. Itu menurut bapak. Jadi bapak mah kalau misalkan ya bapak ayo ke Singapura, aduh, itu mah udah dibayar itunya. Aduh, bapak mah beta aja uangnya. Bapak udah dibayarin. Ya maksa tidak aja lah. Keadaan Singapura teh gini, masya Allah. Jadi kemewahan ada selebihnya dari Indonesia, ada yang selebihnya itu ada. Tapi Indonesia udah sebetulnya udah rame, tapi ada lagi gitu yang kemewahan gitu. Nah, namanya kan orang luar negeri. Iya, tiap negara kan. Itu beda. Ada kemewahan namanya. Gitu. Pak, tapi ada pesan Mungkin ini kan mungkin melihat orang tua yang sederhanaan, sedangkan Karina kan orang kenal di mana-mana, pasti mikirnya orang tua di kampung gimana gitu. Tapi ternyata dia milih sederhana gitu tadi. Bingung ya, karena orang tua aku nggak bisa dipaksain mewah, nggak mau, mereka nggak bisa. Ya aku juga sebenarnya nggak mewah, yang memewahkan aku tuh ya relasi aku ya pengusaha-pengusaha sama fans aku. Jadi karena aku tuh tiap tur ke luar kota tuh aku bisa difasilitasi private jet kalau misalkan 4-5 kota. Karena mereka kayak patungan, udah Dina misalnya ridersnya 4 orang, udah jadi 4 titik, udah gini aja deh gitu. Satu private jet kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, aku dulu nggak pernah sempet kayak ngalamin mau naik private jet apa enggak, kayak naik pesawat dulu masih ekonomi. Kalau sekarang kan sama yang pihak event di luar kota dibeliinnya minimal bisnis kelas sama mereka kayak gitu. Sebenarnya aku kalau pergi-pergian keluar kota sebenarnya sayang banget kalau beli bisnis kelas kan, cuman kalau difasilitasin sama orang ya selalu naik bisnis kelas gitu. Bukan dinar sok-sokan mewah-mewahan, enggak, emang dari pihak eventnya. Karena kan memang semakin tahun itu harga dinar DJ itu semakin mahal, dan dinar tuh memang tahun ini tuh di Asia ranking 5, top 5 female DJ ranking 5. Jadinya tuh memang fasilitasnya udah lumayan bagus. Malah banyak banget sih yang pengen dinar tur Asia lagi, cuman aku belum siap karena kan budgetnya sama sebenarnya seperti di kita. Jadi aku lebih ngembangin beberapa yang aku mau bikin bisnis di Jakarta. Aku lagi bikin klub di Kelapa Gading sama di Bali, sama lagi bikin festival kemarin di Kupang sama di Bali juga. Jadi lagi ngembangin kreativitas aku aja. Mungkin persiapan Ramadan ini seperti apa sih? Di sana atau mungkin nanti di sana mungkin bawa bekal makanan nggak? Kalau aku tuh tipe orang yang sembrono ya, jadi sebenarnya aku nggak prepare. Orang aku baru pulang dari Bali tadi. Aku pernah tuh kayak waktu tahun kemarin aja itu aku habis nge-DJ di Jayapura, paginya langsung berangkat umroh. Tadi pagi aku pulang dari Bali, ini nanti subuh langsung berangkat umroh kayak gitu. Jadi memang nggak ada prepare. Jadi misalkan kalau ada kekurangan ya udah nanti di sana aja gitu kalau beli sih kalau nanti gitu. Ada tradisi mungkin? Tradisinya yaitu kumpul bersama. Ya kalau di Indonesia mungkin makan kolak yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Cuman kan kalau di sana udah beda, makanannya pasti kurma yang kayak gitu-gitu, roti canai. Ada makanan Indonesia khusus nggak? Sambal? Harus dibawa. Oh yang dibawa? Enggak, kita tuh sembrono mau dibilangin. Ya sebenarnya kita tuh bisa makan apa aja, jadi kayak nyesuaiin. Jadi kalau di sana
Karena kadang-kadang kalau bawa makanan dari sini pernah kayak apa namanya itu rusak gitu, karena mungkin kopernya kan kebanting-banting kayak gitu, jadi prepare di sana aja. Mungkin balik lagi tadi soal jodoh, mungkin si Mama mungkin seperti apa? Kriteria Bapak kriteria yang paling banget buat jodoh. Iya, kenapa nih? Nggak ada skip jodoh, skip. Mungkin doanya ntar di sana. Kayaknya menutup untuk jodoh. Kenapa? Skip kenapa sih? Hah? Kenapa sih jadi independen? Kenapa? Bukan jadi independent woman. Yang deketin sekarang malah berlomba-lomba dari luar negeri. Nah itu. Pak, Aku sebenarnya dari apa ya? Intinya Jay dari abis umroh itu aku suruh langsung ke Dubai, cuman aku nggak bisa. Kataku, aku keluarga aku masa aku tinggalin di pesawat suruh balik ke Indonesia sendiri gitu. Cuma ya lagi ada yang deketin lah. Oh, orang Dubai itu ya? Bukan. Uganda. Bapak kalau orang luar gimana Pak? Iya, boleh. Pokoknya bapak mah gini aja ya, nggak apa-apa, yang penting ikut sama dia. Bisa kan? Bisa misalkan nih kalau misalkan seneng sama anak bapak, udah ikut aja, nggak apa-apa. Misalkan mau orang bule, mau orang mana, yang penting bisa seikhwan kalau di bahasa Sunda. Ngerti ya? Iya. Jadi sehaluan, setujuan, seapa itu yang penting kan muslim lagi, gitu aja kan bisa gitu. Jadi bapak tidak menghalang-halangi, karena misalkan bapak mau dijodohin ini sama ustad gak dapet karena dianya gak mau gitu. Berapa kali Pak Oh, jadi cuman maunya bapak, aduh mau ke ustad. Jadi ada gimana, dianya gak mau ke ustad. Bukan ustadznya nggak mau, ustadznya ya gimana sawan. Kalau yang nge-DM-in ustadz banyak. Berapa kali sih tadi jadi sama ustadz sama Bapak? Sering, apalagi kalau di TV itu ditemu-temuin sama ustadznya. Ustadznya juga sawan, dinar kerjanya ngapain itu? Coba pendekar Pak. DJ kerjanya aja. Enggak lah. Ustad itu teh berkah. Iya, cuman kan itu apa ya namanya? Bingung lah kalau sama ustadz, bingung. Punya bingung. Gimana Pak? Kalau dekat sama bule gimana Pak? Nggak apa-apa, yang penting bisa masuk muslim semua, nggak apa-apa, yang penting bisa muslim. Dia kalau mau misalkan ke anak bapak, dia harus ikut, gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tapi misalkan kalau ada misalkan nih di orang Jakarta mau apa-apa, yang orang dari mana aja, yang penting berani aja. Tapi kalau dibawa Berani datang ke bapak. Kalau dibawa ke luar negeri nggak apa Kak dinarnya? Jangan. Karena bapak kan punya anak cuma 4, Masya Allah. Gimana? Jadi bapak kan takut kehilangan dong. Apalagi kan si mama dulu pertama bapak anak pertama itu meninggal. Pertama 2 kali meninggal. Ya ini teh jadi anak pertama yang ada. Gitu. Jadi bapak teh takut ya gimana anak bapak misalkan kalau orang luar negeri kayaknya kan dibeli. Jadi bapak teh jangan gitu sebetulnya gitu. Tapi kalau mau ikut ya misalkan ikut ke Indonesia, apalagi ke bapak ke kampung mau itu misalkan dia itu ke sawah mencangkul itu aja. Iya, bapak begitu aja mau mencangkul ngebun cabe, ngebun jagung. Kan bapak mah udah biasa sama Bu Haji. Coba tanya gitu. Gimana Ibu? Ibu gimana Ibu? Gimana apanya? Gimana kalau sama bule kamu juga? Terserah sama bule, terserah sama muslim, biarin aja, jodohnya kemana-mana aja. Ya, Yang penting nggak senang ya? yang penting senang, yang penting itu mendukung orang tua. Ya, si bapak sama mama. Nah sayangnya ini dulu kan dulu pernah sakit 9 bulan. Saya sayang, biarin aja sama menikah sama siapa saja. Doain orang tua dari awal dinar sampai kuliah sampai sekarang udah berapa tahun, biarin aja doa kan sama orang tua. Bukan siapa aja itu jodohnya.
Oke. Jadi mungkin banyak orang yang kayak, kok si Dinar dibiarin aja sih barbar kayak gitu sama orang tuanya. Ada orang pada bingung kan. Jadi dulu tuh aku tuh sempat sakit, kayak sakit yang hampir kayak mau meninggal gitu. Kayak sakit apa kayak nggak wajar gitu ya, emang yang kayak bengkak perut gitu. Terus mama tuh pernah punya nazar sampai anak ini sembuh, dia mau ngapain aja nggak akan aku larang gitu. Jadi bablas lah gitu, sembuh bablas gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi dulu tuh bener-bener kayak udah mau meninggal ya, teteh itu kayak kurus banget, udah kayak kurus banget, tapi si perut tuh kayak gede gitu, kayak orang hamil 9 bulan. kayak orang hamil ya, padahal bukan hamil. Jadi kayak apa ya, kayak disantet orang kayak ya kayak gitu dulu zaman masih kuliah. Jadi aku masih inget dulu kenapa aku nggak ngelanjutin kuliah itu gara-gara itu sakit itu, nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa jalan, sakit banget. Jadi kayak dulu hampir lebih setahun, malah hampir setahun 2 bulan di rumah aja tiduran. Nah mama tuh punya nazar kalau anak ini sampai bisa sembuh, ini anak terserah mau ngapain aja gitu, nggak dilarang. Bukan, ke dokter udah bolak-balik, udah habis-habisan juga. Dioperasi, mau dioperasi. Habis angkot 1. Gimana Pak? Habis angkot 1. Dioperasi di Bapak bagian. muda. Katanya itu dari rumah sakit cairan habis. tapi Kebanyakan yang lipo. Jadi sakit apa waktu itu Kak? Tahu lah, tahu. Sakit nggak wajar gitu, nggak wajar. Jadi ya kayak udah kayak mau meninggal, orang meninggal kayak gitu. Penyakit jadi-jadian. Kejadiannya gitu. Misalkan Jam 12 terjadi. jadinya misalkan jadi penyakit. Nah itu di jam 11, jam 12 sampai jam 1 baru dia tidur. Siang jam 11, jam 12 sampai jam 1 gitu aja. Tapi kalau bisa enggak. Kalau misalkan itu dia misalkan berjalan kayak nenek, Masya Allah, Rabbi, anak bapak bisa sampai begini. Maka bapak bisa. Kiriman apa gimana Kak? Nggak tahu bukan ada kamar rahasia Allah. Jadi bapak nggak tahu. Oke. Penyakitnya gitu aja, aneh. Oke, penting sehat sekarang teh ya. Mungkin salah Oke, satu Teh. doa nanti di sana pengen si bule ini menjadi mualaf ya. Amin. Kalau Cuma nanti aja. Tapi si bulenya udah dikenalin ya tadi? Bocorin dong. Si bulenya udah dikenalin? Inisialnya. Ya udah kan ini Enggak lah, kalau jodoh-jodohan mah nanti aja balik umroh lah. Iya. Ya, tapi Benar. jawabannya belum dijawab. Itu soal doanya tadi. Apa Tapi dia ngerti muslim banget sih. ya artinya pengen minta doa supaya si bule ini dikira atau menjadi mualaf lebih dimudahkan nanti. Tapi sih kalau dia jadi mualaf tuh ada arahnya, karena dia ngerti muslim. Jadi kayak dia tuh kayak suka ngomong-ngomong habibi gitu. Dia nggak no alkohol, nggak makan, nggak makan juga. Iya, karena kan aku tahu kan, dia enggak. Terus dia kayak deket sama orang-orang Timur Tengah gitu. Berarti udah ada pembicaraan serius dong? Enggak sih, baru gebetan lah. Ya, betul. Nanti lah umroh ya teh ya, kenalin ya. Enggak, baru pangku-pangkuan doang. Jangan mau deh. Ya. Jadi kan perjalanan perkenalannya baru masih terhitung berbulan.